Setelah Pak Hasto dan Tom Lembong dibebaskan lewat amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, Pak Jokowi di Solo nampak kehabisan kata-kata. Cuma bisa bilang, ya itu hak prerogatif Presiden. Oh, saya nggak tahu, saya nggak diajak diskusi, saya juga nggak ngerti. Itu memang sangat tidak disangka-sangka karena beberapa hari sebelum amnesti dan abolisi ini Pak Prabowo masih datang ke Solo seperti biasanya, seperti masih menjadi bawahan Jokowi yang nunduk-nunduk Pak Prabowo gitu ya. Yang ya tidak masalah ketika Pak Prabowo harus menghadap keluarga Jokowi, Iriana, dan di sebelahnya ada wapresnya sendiri atau Gibran gitu ya. Meskipun ini dibicarakan oleh banyak orang dan terlihat seperti anak buah yang menghadap majikan, Pak Prabowo juga ya biarin aja gitu ya. Ternyata di balik aksi Presiden Prabowo yang nerima-nerima saja itu, ternyata beberapa hari setelahnya muncul amnesti dan abolisi yang pasti sangat-sangat mengejutkan Jokowi dan keluarga. Ya karena pembebasan terhadap Hasto dan Tom Lembong ini kan dua musuh Jokowi gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian para pendukung Pak Jokowi sekarang jadi kecewa sekali, marah-marah, ngomel-ngomel, wah di sosial media itu ngamuk-ngamuk gitu ya, udah kayak orang kehabisan obat ya. Ada yang bilang bahwa Pak Prabowo jadi presiden itu nggak mungkin terjadi kalau tanpa bantuan Jokowi. Prabowo itu pasti kalah kalau tanpa bantuan Jokowi katanya. Itu yang disampaikan oleh para pro Jokowi atau termul-termul hari ini. Oh pasti kalah tuh, nggak tahu kalah sama Ganjar apa kalah sama Anies menurut mereka gitu ya. Ya kita tanya lagi ke mereka gimana. Oh itu kalau nggak dibantu, oh itu kalau wapresnya bukan Gibran nggak ada yang mau milih katanya. Bahkan saya lihat ada juga komentar yang cukup ekstrim sekali, di mana ada relawan Jokowi yang saya lihat beberapa waktu lalu sangat memuji Presiden Prabowo ya, sangat memuji Gibran yang pemuda Indonesia, perwakilan anak muda yang menjadi pemimpin gitu kan. Oh sekarang mereka menyerukan pelengseran Presiden Prabowo. Lengserkan Prabowo full katanya, tanpa rem. Ya gimana caranya? Ya intinya segala kekecewaan, sumpah serapah para pendukung Pak Jokowi itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Di sosial media mereka sangat marah dan mengecam apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo lewat amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Dan marah-marah mereka ini yang sangat tidak terkontrol ini, terus terang itu sempat membuat saya jadi agak kaget gitu. Gimana ceritanya orang yang beberapa bulan lalu begitu memuji, begitu melihat Presiden Prabowo sebagai orang yang bijaksana dan sebagainya, terus hanya gara-gara amnesti dan abolisi ini sekarang sampai mau dilengserkan. Gimana ceritanya gitu? Sebelumnya kan kalian memuji tuh, wah memang hebat, memang cocok, memang pantas gitu ya. Kok sekarang jadi berubah? Ya kalau perubahannya karena alasan-alasan yang fundamental, kita bisa diskusi. Tapi kalau hanya sebatas amnesti dan abolisi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, ini kan apa gitu? Masa segala kecintaan yang mereka sampaikan selama ini hancur hanya lewat satu kebijakan? Gitu kan? Ya tapi nggak apa-apa lah. Banyaknya emosi atau kemarahan para termul-termul di sosial media itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Presiden Prabowo dan kelompoknya atau terkhusus Partai Gerindra. Karena saya juga baru menyadari gitu bahwa situasi yang seperti ini baik gitu. Karena dengan begitu Gerindra, Presiden Prabowo, para pembantunya itu jadi bisa memetakan siapa-siapa saja para pendukung Jokowi. Siapa-siapa saja yang selama ini mendukung Prabowo katanya gitu ya, tapi sebenarnya mereka nggak pernah mendukung Prabowo. Mereka hanya dukung Gibran. Mereka hanya berharap Prabowo tiba-tiba nggak bisa memimpin dan itu kemudian digantikan oleh Gibran. Jadi sekarang semua pihak itu bisa dipetakan. Ya kalau di sosial media kepada orang yang bukan siapa-siapa, yang mungkin kelompok relawan-relawan kecil itu ya nggak terlalu bermasalah lah. Artian ya mereka juga nggak ada efeknya. Tapi apa yang mereka sampaikan itu kan biasanya sesuai dengan pemikiran, perasaan para
jaringannya gitu. Biasanya akan menyambung ke atas kan kepada para elit gitu. Jadi ya kalau di sosial media sekarang sudah muncul suara-suara seperti itu di kalangan istana sendiri, di kabinet sendiri, terutama para wamen-wamen dan komisaris-komisaris dadakan, itu juga perlu dicek tuh kejiwaannya. Itu jangan-jangan ya mereka lagi darah tinggi semua. Ya, karena emosi gitu ketika Hasto dan Tom Lembong ini dibebaskan, dan itu sekali lagi bisa membuat Gerindra menyadari bahwa ya ini patut untuk kemudian dipisah-pisahkan dan dipetakan mana orang-orang yang selama ini loyal kepada Gibran dan sebenarnya mereka tidak pernah mendukung Presiden Prabowo. Dan setelah itu, setelah dipetakan, setelah dilihat gitu ya, para wamen terutama komisaris-komisaris ini ya kalau memang mereka tidak pernah mendukung atau sebenarnya tidak mendukung Presiden Prabowo dan hanya berharap Gibran bisa naik jadi presiden, ya mending kan dari sekarang mereka kemudian dievaluasi atau diganti. Oh nggak penting ini, udah ganti aja gitu kan. Dan selanjutnya mungkin akan ada efek politik kepada Gibran ya, karena dengan situasi yang seperti ini itu menunjukkan bahwa memang Gibran ini tidak boleh diberi panggung, tidak boleh diberi tugas yang agak penting dan bisa mengumpulkan massa gitu ya, karena kalau Gibran diberikan kesempatan ini bisa berbahaya dan kemudian membuat para pendukungnya jadi semakin emosi gitu. Jadi ya, banyak hal tadi sudah kita dengarkan ya dari Arifur Rahman ya, dari Bung Arifur Rahman. Ini informasi yang menarik bagi saya. Tapi saya nggak mau masuk jauh untuk membahas ya, karena saya percaya kita semua sudah mendengar dan bahkan saya juga sudah banyak sebetulnya bahas ini di channel saya ya. Tapi saya coba mengulas ya pendapat teman-teman kita ya. Kita lihat aja nanti siapa yang benar dan siapa yang benar, siapa yang benar dan siapa yang salah gitu ya. 2029 yang akan membuktikan kami pendukung Pak Jokowi akan dukung PSI Gibran akan jadi presiden. Wah. Tapi ada tuh kemarin kader PSI katanya ngajak untuk lengserkan Pak Prabowo. PSI nggak ngajak, kolot, kerdil dan tidak make sen pola pikirnya. Lah wong partai kerdil kok jumawan mau lengserkan presiden kayak katak ngayuh lintang. Udahlah, nggak level ecek-ecek ke kanak-kanakan. Harus lengserkan Pak Prabowo, presiden yang paling tidak tahu aturan dan yang paling pembohong di seluruh dunia adalah Prabowo Subianto. Salam dari Maluku. Aduh, PSI ini mau lengserkan Pak Prabowo atau kadernya saja atau bagaimana ini? Partainya saja nggak lolos Senayan, sok pateng-tengan banget. Saya jadi lucu. Ya, jadi lucu bawaannya ya. Partai nggak lolos Senayan, kadernya mau ngajak lengserin presiden. Wah, kacau juga nih. Maaf, Pak Prabowo memang termul menakutkan. Kok masih ada kesan nggak tegas dengan Jokowi? Mungkin kepala presiden, kasihan Pak Prabowo. Ternak Jokowi pada muncul. Pak Prabowo hati-hati pengkhianat di kabinet, Anda cepat-cepat pecat mereka. Ini soal menteri-menteri ya. Ini banyak kan kemarin penyampaian publik juga biar menteri-menteri di depan Pak Jokowi dipecat atau dicopot ataupun di reshuffle, atau mungkin menteri yang pernah dipakai Pak Jokowi di eranya itu ya di reshuffle saja, kan banyak seperti itu. Takutnya duri dalam daging katanya. Kemudian sebetulnya Jokowi bukan membantu Pak Prabowo. Jokowi hanya menolong anaknya menjadi wapres waktu bapaknya jadi gubernur. Gibran pengangguran, setelah Jokowi jadi presiden, Gibran jadi bos martabak. Pantesan Gibran pelangap-pelongok, ditanya wartawan jawabnya mau mandi, apa pantes sebagai wapres semacam itu. Bapak bilang beberapa hari sebelum pembebasan Tom dan Hasto, Presiden Konoha datangi Solo. Kabarnya pengacara Tom ingin mengajukan tuntutan buat menuntut Wiwi ya hadir di persidangan. Jangan-jangan yang menyuruh bebasin Tom dan Hasto adalah Wiwi. Kenapa? Karena dia takut datang ke persidangan, selain malu,
takut ditanya-tanya nggak bisa jawab dan ketahuan semua kelakuannya, malah jadi dia yang dihukum. Jadi mendingan bebasin aja deh. Selain menyelamatkan Wiwi dari datang ke persidangan, juga menguntungkan omon-omon namanya juga jadi bagus. Sama-sama saling menguntungkan, apalagi kabarnya pemimpin sekarang sekedar melanjutkan saja. Presiden terbaik hanya Pak Jokowi. Coba lihat kalau presiden yang melindungi malingnya pasti otaknya busuk. Goblok lo, bukan masalah dukung Prabowo-nya, tapi kebijakannya yang nggak masuk akal. Jangankan menghukum mati koruptor, ya. Ternyata akan memelihara koruptor hanya untuk kepentingan politik. Kirain berani dan punya nyali besar seorang jenderal berani mengambil keputusan apapun risikonya demi kedaulatan bangsa. Korupsi mau dipiara, bikin tuh kebijakan RUU perampasan aset. Korupsi nggak perlu teriak-teriak akan buru koruptor. Kemanapun dia lari, ternyata malah bela korupsi. Ini kasus Tom Lembong dan Hasto begitu ya. Ya saya kira ya nggak perlu berlarut-larut juga lah. Karena juga tidak merugikan negara dan tidak merugikan rakyat juga. Ya meskipun pada akhirnya diberikan pengampunan juga oleh Presiden Prabowo dengan keputusan ya, polisi ya, amnesti dan lain-lain. Tapi kan secara kerugian kan nggak ada sama sekali, tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat juga ya. Jadi saya kira ya Pak Prabowo mungkin memberikan kesempatan untuk mereka bertobat lah mungkin ya. Tapi kita harap sekecil apapun persoalannya atau problemnya ya dituntaskan dengan cepat gitu ya, dengan cepat ya, dengan cepat diselesaikan, dituntaskan. Ini kan jangan berlarut-larut kemudian itu aja yang dibahas, mau sampai kapan ya. Kemudian sadarlah Pak Prabowo, geng Solo yang sengaja buat kegaduhan agar pemerintahan Prabowo kacau. Ya PSI menggulingkan Presiden Prabowo itu sih nggak ada dasar ya, dibikin bonyok aja PSI. Ini kadernya atau PSI-nya ini? Tapi saya dengar sih kadernya ya. Udahlah, jangan aneh-aneh lah gitu ya. Ini isu pemakzulan Gibran yang lagi rame ya, jangan kemudian ada isu baru lagi. Nanti kita asik-asik bahas isu tiap hari. Negara-negara lain udah bahas teknologi, udah buat robot, udah mau bahas bagaimana ada nggak kehidupan di Mars misalnya begitu. Sudah ke sana. Di kita sibuk bahas pemakzulan, lengserkan, foto-fafa, ijazah, pernyataan si A, pernyataan si B, si C sampai Z sekalipun. Jadi nggak ada habisnya nanti kita bahas-bahas soal-soal seperti itu ya. Jadi jangan sampai berlarut-larut lah dalam pembahasan-pembahasan yang sama. Karena banyak hal yang harus kita bahas, banyak hal yang harus kita selesaikan, kan seperti itu ya. Tapi dalam negara berdemokrasi, perbedaan pendapat itu sah-sah saja dan itu hal yang lumrah. Tetapi kemudian itu tadi yang saya katakan, jangan berlarut-larut kan begitu ya. Nggak bosan apa berlarut-larut? Bosan juga ya. Oke, kemudian Termul ini baiknya disemprot baygon biar bersih Indonesia dari penjilat dan koruptor. Negara akses bansos, jangan mimpi bisa bujuk rakyat. Upil gajah banyak tingkah. Di partai gajah ya, udah partai gajah sekarang ya, bukan partai mawar lagi ya, partai gajah. Gajah besar, sebesar harapan PSI masuk Senayan. Kalaupun masuk, kemarin kan nggak masuk. Tapi tahun 2029 kita nggak tahu ya. Kita saksikan bersama lah di kemudian hari ya. Oke, kemudian menurut pengamatan saya, problema di negara Republik sudah tak bisa menyelesaikan masalah. Seluruh keburukan malah pelaku-pelaku yang melanggar perundang-undangan malah menjadi selamat dan hasil perampasan aset uang yang dapat tidak dipakai untuk mengurangi beban rakyat. Ini sudah tidak benar kalau rakyat terus diperas dari segala beban perpajakan negara. Kekayaan yang dikelola pemerintahan tidak dipakai untuk membayar semua keperluan rakyat. Jelas rakyat menuntut DPR dibubarkan atau negara bubarkan semua kekayaan milik rakyat atau bangsa ya.
lolos saja pemilik-pemiliknya, ini suara rakyat titik terakhir. Ini kita bingung juga sebetulnya ya. Undang-undang perampasan aset untuk koruptor tak kunjung disahkan. Hasil kekayaan alam Indonesia selalu dijual terus-menerus, diambil, dijual, dan lain sebagainya. Rakyat bayar pajak, ya. Korupsi merajalela. Rakyat banyak yang miskin, pengangguran. Pendidikannya juga tidak semua, ya. SDM-nya mungkin banyak yang, ya itulah ya, teman-teman tahu sendiri lah ya. Lalu kemudian nggak maju-maju, ya, bukan Indonesia maju ya, Indonesia masih berkembang ya, masih negara berkembang. Padahal bayar pajak, ya, kekayaan alam luar biasa, apa aja di Indonesia, apa saja ya, apa saja dari Indonesia banyak sekali ya, dari hasil bumi, ya, laut, ya, banyak sebetulnya ya. Tapi inilah negara kita teman-teman, bagaimana nggak habis. DPR digaji, difasilitasi, dan lain-lain, bukannya memihak pada rakyat. Kita lihat DPR sana buat aturan, undang-undang, aturan terus. Banyak banget aturan. Banyak banget undang-undang. Aturannya buat rakyat. Buat rakyat sengsara. Ini gimana ceritanya bisa begini ya? Kemarin tuh ada usulan dari salah satu anggota DPR tuh. WA katanya dibatasi, atau apa lagi itu, tanah yang nggak dikerjakan 2 tahun disita. Apalagi bank yang nggak ada keluar masuk uang dibekukan. Ini aturan macam apa itu coba, usul macam apa itu, ngaco banget gitu ya. Ya beginilah negara kita. Jadi memang ya sebetulnya kita nggak heran kalau banyak yang mengatakan di luar sana kita dipaksa sehat di negeri yang sakit. Ya ini seperti inilah keadaannya. Ya. Kalau saya melihat komentar dari siapa namanya nih? Si Om Jack ini ya. Jadi ya itulah nasib kita teman-teman sebagai rakyat biasa. Makanya kita selalu bersuara untuk menuntut keadilan. Berbicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terpampang jelas pada sila kelima, nggak ada sama sekali diterapkan. Seluruh rakyat Indonesia mana ada? Rakyat yang mana? Kalau semua menerima atau mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, nggak mungkin ada orang yang kelaparan, ya, yang nganggur, yang pendidikannya nggak dilanjutkan karena faktor ekonomi. Padahal cerdaskan kehidupan bangsa dan pelihara fakir miskin. Harusnya kan sekolah gratis, harusnya kan begitu. Tapi ya sudahlah, itulah yang terjadi. Dan harapan kita ke depan Indonesia lebih baik, karena ini menjelang Indonesia 80 tahun merdeka. Ya, biarkan rakyat juga ikut merdeka. Ya, semuanya tanpa terkecuali. Itu saja dari saya, terima kasih, salam, dan sampai jumpa.